Jika ingin memakan ketupat, makanlah sewaktu hangat. Jika ingin mendapatkan rahmat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Awal kalam permulaan kata, tiada kata yang pantas kita ucapkan, tiada syair yang lebih indah untuk kita dendangkan, melainkan memuja, memuji, serta mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi yang dinamakan dengan nikmat iman dan Islam. Hadirin sekalian, harusnya kita sangat bersyukur Allah tidak mencabut 3 nikmat yang telah Ia berikan ini. Seperti nikmat kesehatan, kita masih bisa berbicara di antara mereka yang bisu, kita masih bisa melihat di antara mereka yang buta, dan kita masih bisa mendengar di antara mereka yang tuli. Dan harusnya kita berbangga pula, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan yang menggerakkan hati kita untuk berbondong-bondong ke musola ini guna melaksanakan salat duha. Salawat berbingkaikan kata salam, tak bosan-bosannya kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, yang diutus oleh Allah menjadi seorang baginda, sang senator di padang pasir, pemimpin yang tak berdasi, direktur yang tak tergaji, yang mampu membawa seluruh umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan menuju zaman para penonton yang cantik dan rupawan. Beliau adalah putra dari Abdullah, sang buah hati dari Siti Aminah, yang tak lain dan tak bukan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama mengirimkan salawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang telah kita kirimkan ini kita dapat memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul Malam Nuzulul Quran. Alhamdulillah, pada sampai hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah untuk terus belajar dan memperbanyak amal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, apa ada yang tahu apa itu malam nuzulul Quran? Jika tidak ada yang tahu, mari simak ceramah ini. Malam Nuzulul Quran adalah salah satu malam yang bersejarah di bulan Ramadan yang istimewa. Kenapa demikian? Karena dulu pada malam itu, malam ke-17 di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Jika kita perhatikan ayat tadi, alasan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran tak lain sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia, khususnya bagi umat muslim, supaya bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan perbedaan aku dengan kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam Nuzulul Quran sering juga disebut sebagai malam yang diberkahi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Quran Surah Ad-Duhan ayat 3. Keberkahan ini tidak lain karena posisi dan fungsi Al-Quran itu sendiri. Tentu kita sebagai umat muslim percaya dan meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang fungsinya sebagai bukti mukjizat, petunjuk, pembeda antara yang hak dan yang batil, nasihat dan obat bagi penyakit hati. Hadirin sekalian, Al-Quran diturunkan dengan banyak keistimewaan yang melekat padanya. Bagaimana tidak? Membacanya saja sudah dianggap ibadah, apalagi mempelajari dan memaknai kandungan yang dipesannya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan serta mengajarkannya. Nah, mumpung sekarang bulan Ramadan, tiap amalan baik kita akan dilipat gandakan pahalanya, tiap ibadah sunnah akan dianggap sebagai ibadah fardu, maka Al-Quran adalah ladang kita untuk memperoleh banyak pahala di bulan yang penuh berkah ini. Membaca Al-Quran bisa dilakukan kapan saja, mau malam kek, mau pagi kek, mau siang kek, mau sore kek, pokoknya kapanpun kita mau. Dan membaca Al-Quran pun bisa kita lakukan di mana-mana saja, mau di rumah, mau di masjid, mau di kantor, mau di pasar, bahkan di WC pun monggo-monggo aja. Tapi ingat, membaca Al-Quran tetap harus diimbangi dengan etika loh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita pergunakan hari ini untuk banyak beribadah, membaca Al-Quran, mempelajari maknanya, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa tahu di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dan keberkahan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, marilah kita bersama-sama membacakan doa untuk mendapatkan syafaat dan keberkahan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dan keberkahan Al-Quran. Amin. Amin. Maka sampailah ceramah pada bagian penutup. Harapannya kita semua bisa mengambil hikmah dari ceramah yang saya bawakan tadi. Jazakallah saya ucapkan atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ketidaksempurnaan, karena yang sempurna hanyalah kita yang menjalin hubungan kisah kasih di sekolah bersama. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ubur-ubur ikan lele, bolehkah saya berpantun le? Minum obat biar tak kejang-kejang. Subuh hari berangkat berlayar. Jika ceramah saya kurang panjang, bisa diundang kembali tapi membayar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.